dari integral 6x dikali akar 4 min x kuadrat dx menggunakan aturan substitusi. Kita misalkan punya Kak, share screen-nya belum ada, Kak. Share screen. Oh iya ya, lagi maaf ya. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, kita mulai aja. Kita langsung ke modul 2, yaitu pengintegralan. Kita langsung bahas ke contoh soalnya ya, biar lebih paham. Untuk soal yang pertama, akan ditentukan hasil dari integral 6x dikalikan dengan akar 4 min x kuadrat dx menggunakan aturan substitusi. Kita misalin U-nya ini adalah yang di dalam akarnya ini, yaitu 4 min x kuadrat. Maka du per dx ini adalah turunannya. Kita turunin berarti min 2x dari min x kuadrat ini kan. Sehingga du-nya itu adalah min 2x dx. Jadi min 2x-nya ini kita kalikan dengan si dx-nya. Gitu. Paham kan ya? Mengubah ke du-nya. Paham. Oke. Selanjutnya, jadi integral dari 6x dikalikan dengan akar 4 min x kuadrat dx sama dengan ini. Oh, aku jelasin ini dulu. Jadi kan ini du-nya sama dengan minus 2x dx. Nah, ini kan yang di sini 6x ya. Supaya du-nya ini sama dengan 6x dx, nah itu maka du-nya ini kita kalikan dengan minus 3. Jadi kan ini minus 3 du, minus 2 dikalikan dengan minus 3 itu hasilnya 6x dx. Jadi si 6x dx ini sama dengan minus 3 gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Belum, Kak. Belum, Kak. Suaranya dengung gitu nggak ya? Aman, Kak. Oke, soal laptopnya nggak ada suaranya. Bentar ya. Oke, kita lanjutin. Jadi hasilnya itu integral yang 6x ini kan sama dengan minus 3 ya. Minus 6x dx sama dengan minus 3. Dia hasilnya ini karena dia minus 3 itu konstanta, maka dikeluarkan dari integral lah. Jadi minus 3 dikalikan dengan integral akar U du. Selanjutnya berarti sama dengan minus 3. Nah, untuk akar U ini sama aja itu U pangkat setengah. Supaya gampang untuk integralinya kita jadiin seperti ini. Jadi minus 3 dikalikan dengan integral U pangkat setengah du. Hasilnya minus 3, integral U pangkat setengah itu dia 1 per pangkatnya ini setengah, ditambahkan dengan 1, lalu untuk U pangkat setengah, pangkatnya ini juga ditambahkan dengan 1. Jadi minus 3 dikalikan dengan 1 per setengah ditambah 1, kali U pangkat setengah ditambah 1 plus C. du ini integralnya itu adalah si C.
Ini hasilnya minus 3 dikalikan dengan 2/3 dikali U pangkat 3 per 2 plus C. Ini kenapa bisa 2/3? Jadi ini 1 per setengah ditambah 2/2. Ini setengah kan ditambah 1 ya, pecahan. Jadi 1 itu sama aja 2/2. Jadi setengah ditambah 2/2. Jadi ini kan 1 per, jadi 2/2 ditambah 1/2, 3/2. Jadi sama dengan 1/3/2 sama dengan, kalau misalnya dia pembagian kayak ini, kalau misalnya diubah ke perkalian, itu jadi 1 dikali 2/3, sama dengan 2/3 gitu. Jadi ini min 3 dikalikan dengan 2/3, U pangkat 3/2. Ini setengah tambah 2/2, tambah C. Jadi hasilnya sama dengan, ini minus 3, kita coret. Jadi sisanya itu adalah minus 2, jadi minus 2 U pangkat 3/2 plus C. Jadi sama dengan minus 2, U-nya kita masukin tadi, kan U-nya 4 min X kuadrat pangkat 3/2 plus C gitu. Sampai sini yang mau ditanyain? Aman, Kak. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanya aja ya. Kita lanjut ke 2, ini masih substitusi. Jadi ada integral dari X kuadrat dikalikan dengan cos X maka 3 plus 4 dx. Jadi kita misalin U-nya itu adalah, untuk misalin si U-nya ini, kita cari yang paling tinggi gitu. Kan ini ada 2 nih, bisa X kuadrat, bisa juga sih X pangkat 3 plus 4-nya gitu. Karena dia X pangkat 3 plus 4 pangkatnya paling tinggi, maka kita jadikan U gitu. Jadi misal U sama dengan X pangkat 3 plus 4. Nah, terusnya diturunin. Nah, si X3 ini kita turunin jadi 3X kuadrat. Kalau konstanta diturunin itu jadi 0. Jadi ditulisnya 3X kuadrat. Atau kita ubah menjadi DU. 3X kuadrat ini kita kalikan ke DX. Jadi 3X kuadrat DX. Nah, ini kan integral X kuadrat cos X pangkat 3 plus 4 dx. Nah, ini yang DU sama dengan 3X kuadrat dx ini, kita sederhanain lagi supaya DU-nya ini jadi si X kuadratnya ini. Supaya 3X kuadrat jadi X kuadrat itu kita kalikan dengan 1/3. Jadi ini 1/3 kali DU terus sama dengan 3 kali 1/3 itu adalah X kuadrat dx. Jadi X kuadrat dx itu sama dengan 1/3 DU. Jadi ini sama dengan integral 1/3 cos, ini U-nya, cos U kali DU. Jadi konstanta dikeluarin, jadi 1/3 dikalikan dengan integral cos U DU. Sama dengan 1/3. Nah, cos U itu integralnya adalah sin U. Kalau integral dari sin apa? Ada yang tahu? Min cos bukan, Kak? Ya, benar. Ini siapa? Syalaisya. Siapa namanya? Syalaisya. Syala. Panggilannya Syala. Dina, Kak. Oh, Dina ya. Oke. Dari prodi apa? Sains data, Kak. Oke. Kasih Dina. Jadi ya integral dari sin itu adalah min cos, dan integral cos itu kebalikannya itu adalah sin. Gitu. Jadi 1/3 dikali sin U plus C. Jadi kita langsung masukin U-nya. Jadi 1/3 dikali sin X pangkat 3 plus 4 plus C. Gitu. Udah ini kelar sampai sini. Paham? Masih aman, Kak. Oke.
Kita lanjut ke nomor 3, ini juga masih substitusi. Jadi ini integral 1 per X dikali akar ln X. Kita misalin U-nya sama dengan ln X. Kenapa U-nya ln X? Karena kalau misalnya ada log, jadi kalian tahu nggak kayak aturan lipat kayak singkat gitu. Jadi logaritma, inverse, polinomial, eksponen, sama trigonometri. Kalian tahu nggak istilah itu? Nanti aku share di grup aja ya. Jadi kita misalin U-nya itu sama dengan ln X. Jadi kalau misalnya ada X, terus ada trigonometri, itu trigonometri. Ini logaritma ya, Len. Jadi trigonometri yang kita misalin sebagai U-nya gitu. Jadi misal U sama dengan ln X, maka turunan DU per DX-nya itu sama dengan 1 per X. Ingat, turunan ln X itu adalah 1 per X. Dan integral dari 1 per X itu adalah ln X gitu. Diingat-ingat ya. Jadi atau DU sama dengan 1 per X dx. Akibatnya, integral dari 1 per X kali akar ln X dx sama dengan integral 1 per akar ln X. Jadi ini X-nya kita ilangin dulu. Integral 1 per akar ln X dikalikan 1 per X dx. Jadi ini bukan dilangin, kayak dijabarin gitu. Jadi integral 1 per X akar ln X dx ini sama aja kayak integral 1 per akar ln X dikali 1 per X dx. Itu sama aja, cuman kita jabarin. Supaya lebih enak buat ngintegralinnya gitu. Jadi sama dengan integral 1 per akar U, karena ln X ini adalah kita misalnya sebagai U tadi. Jadi integral 1 per akar U dikalikan dengan DU. Jadi sama dengan integral 1 per U pangkat setengah. Nah, supaya gampang ngintegralin akar U, kita ubah jadi U pangkat setengah. Jadi kalau akar itu dia pangkat setengah. Jadi sama dengan integral U pangkat minus setengah. Dia kalau misalkan 1 per U pangkat setengah, supaya dia nggak jadi pecahan, kita naikin ke atas, itu pangkatnya berubah menjadi minus. Jadi U pangkat minus setengah gitu. Ini sama dengan 1. Nah, kita integralin. Jadi 1 per pangkatnya ini kita tambahin 1. Jadi 1 per minus setengah ditambah 1. Pangkatnya juga sama ditambah 1, yaitu U pangkat minus setengah ditambah 1 plus C. Jadi hasilnya 1 per setengah minus setengah ditambah 1, itu hasilnya setengah. 1 per setengah dikali 1 per setengah U pangkat setengah ditambah C. Jadi 1 bagi setengah itu adalah 2, jadi 2 kali U pangkat setengah ditambah C. Kemudian U-nya kita masukin ln X, jadi 2 kali ln X pangkat 2 ln X 2 dikalikan dengan ln X pangkat setengah plus C. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, itu kenapa min setengah ditambah 1? Dia aturan integralnya kan seperti itu kan emang. Jadi kalau misalnya mau ngintegralin itu, dia 1 per pangkatnya itu berapa, ditambahkan dengan 1. Begitu juga pangkatnya ditambahkan dengan 1. Itu udah aturannya gitu, aturan integral. Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke, yang nanya siapa ini? Kira, Kak. Siapa? Kira. Kira. Tira. Tira ya? Iya, Kak. Oke. Dari prodi apa? Dari Prodi Sains Data. Tadi juga sains data ya? Prodinya apa aja sih? Kimia, fisika, sains data, sama apa? SAP ya? Oke. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak yang lain? Ada yang belum paham mungkin, atau bingung? Tanya aja.
Kalau nggak ada lanjut ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Ya. Itu masih iya, ada yang nanya. Tadi suaranya siapa ya? Halo, tadi ada yang nanya. Goblok Kak. Nggak ada ya. Suara saya masih terdengar kan? Masih, Kak. Masih, Kak. Terima kasih. Jadi ini ada soal integral dari eksponen pangkat X per 2 eksponen pangkat X plus 1 dx. Jadi kita misalin U-nya itu adalah 2E pangkat X plus 1. Kenapa nggak E pangkat X aja? Karena 2E pangkat X plus 1 ini lebih gede dibandingkan dengan E pangkat X. Gitu. Jadi misal U sama dengan 2 eksponen pangkat X plus 1, itu kita turunin jadi 2E pangkat X. Jadi dia kalau eksponen tuh kalau diturunin tetap, jadi dia tetap 2E pangkat X. Atau DU-nya sama dengan 2E pangkat X dx. Supaya dia jadi DU-nya ini supaya jadi E pangkat X, kita sederhanain jadi dikalikan, sama-sama dikalikan setengah. Kalau misalnya mengubah nyederhanain itu, dua ruas tuh sama-sama dikali ya, cuma satu aja. Jadi ruas sebelah kiri ini kita kalikan dengan setengah, begitu juga untuk ruas yang sebelah kanan kita kalikan dengan setengah. Jadi ini setengah DU sama dengan E pangkat X dx gitu. Oh ya, untuk absennya boleh chat di ini ya, di room chat. Untuk absen, saya nggak buat di form soalnya. Kalau suara saya terdengar kan ya? Terdengar, Terdengar, Kak. Kak. Dengar, Kak. Silakan ini ya, sambil absen di chat room. Oke. Formatnya kayak gimana ya, Kak? Untuk chatnya? Nama NIM aja, nama sama NIM. Oke, Kak. Oke. Oke, tadi sampai setengah DU sama dengan E pangkat X dx ya. Jadi sehingga hasil integralnya integral dari E pangkat X per 2E pangkat X plus 1 dx sama dengan integral setengah dikalikan dengan 1 per U du. Jadi setengah ini dari ini ya, setengah ini du. Jadi kan ini EX dx. Nah, itu sama dengan setengah du kan. Berarti setengah du kita kalikan dengan 1 per U. Jadi ini karena konstanta, kita keluarin jadi setengah dikalikan dengan integral dari 1 per U du. Jadi setengah, ingat integral dari 1 per U, itu ln U. Turunan dari ln U itu adalah 1 per U. Jadi hasilnya 1 per 2 dikalikan dengan ln U plus C. Sama dengan setengah. Untuk U-nya kita ganti dengan U yang kita misalin tadi, jadi setengah dikali ln 2E pangkat X plus 1 plus C gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum ada, Kak. Tidak, Kak. Oke. Yang lain? Gak ada, paham semua? Paham, Kak. Oke. Pinter semua lah ya. Kita lanjut ke soal substitusi. Untuk soal nomor 5 itu integral dari sin X dikalikan dengan sin kuadrat X dx. Ingat ini, yang saya kotakin ini. Jadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1.
Dan untuk sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Jadi ini integral sin X kali sin kuadrat X dx. Kita kita jabarin dulu dari sin kuadrat X-nya ini. Jadi integral sin X dikali sin kuadrat X kan sama dengan ini. Jadi dikali 1 minus cos kuadrat X dx. Sama dengan integral sin X. Sin X, ini kita kalikan ya. Jadi sin X kali 1, sin X. Terus selanjutnya sin X dikalikan dengan minus cos kuadrat X. Hasilnya minus sin X kali cos kuadrat X dx gitu. Lalu ini kita bisa pisahin integralnya jadi 2 gitu. Kita bagi menjadi 2 integral. Jadi integral sin X dx yang pertama ini, terus yang kedua ini dikurangin integral dari sin X cos kuadrat X dx gitu. Jadi karena ini sin X itu bisa langsung diintegralin kan, dia jadi min cos X. Jadi untuk yang ini, yang integral sin kuadrat X cos kuadrat X ini, kan nggak bisa langsung diintegralin. Makanya kita misalin ini. Misalin U-nya adalah cos X. Kita misalin U-nya cos X, berarti DU-nya adalah turunan dari cos X itu adalah min sin X dx. Jadi, atau min DU-nya sama dengan sin X dx. Lalu ini sama dengan min cos X min, ini, jadi min integral U kuadrat DU. Karena si U-nya ini adalah U-nya ini adalah si cos X kuadrat, kan ini cos kuadrat X, makanya jadi integral U kuadrat DU. Gitu. Jadi sama dengan min cos X dikurang min per 3 ini dari U kuadrat. Jadi ini 1 per pangkatnya ini kan 2. Nah, ini kita tambahin 1. Jadi minus 1 per 3. U-nya tambahin 1 juga pangkatnya jadi U pangkat 3 plus C gitu. Sama dengan minus cos X ditambah, ini minus ketemu minus jadi plus ya. Jadi plus 1 per 3 U pangkat 3 plus C. Nah, kemudian U-nya kita masukin, jadi min cos X plus 1 per 3 cos X pangkat 3 plus C gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kecepatan nggak? Nggak ada yang mau ditanyain nih. Paham Min semuanya? seperti itu DU-nya itu ya, Kak? Kenapa? Min sepertiga. Min 1 per 3. Ini. Iya, Kak, yang min sepertiga itu, iya. Iya, ini integral dari ini yang minus U pangkat 2 ini. Dari U pangkat 2. Cara integralnya tahu kan? Jadi integralinnya itu 1 per, ini kan pangkatnya 2 kan.
Udah paham belum, Vira? Udah, Kak. Oke. Oke, Kak. Yang lain, ada yang mau nanya nggak? Tidak, Kak. Tidak Kak, masih aman. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ini juga masih sama ya, masih substitusi. Jadi ada integral sin x dikurang cos x per sin x dx. Sama dengan integral, ini kita jabarin supaya enak integralnya. Jadi integral dari sin x per sin x. Sama aja kan dia, pernya sin x per sin x min cos x per sin x dx. Jadi kita integral. Jadi sin x ini bisa dicoret kan dia. Jadi sin x per sin x sama dengan 1 kan. Jadi integral 1 dx dikurang integral dari cos x per sin x dx. Integral dari 1 dx itu adalah si x. Nah, kalau ini kan bisa langsung diintegralin ya. Kalau yang sebelah sini kan nggak bisa. Jadi kita misalin dulu U-nya. Ini sebelah sini. Jadi kita misalin U-nya itu adalah si sin X. Makanya DU-nya adalah cos X dx. Sin X, turunan dari sin X itu adalah cos X. Jadi DU-nya adalah cos X dx. Tuh. Jadi sama dengan ini X dikurang integral 1 per U. Karena U-nya adalah yang dimisalin adalah si sin X. Jadi dia integral 1 per U DU. Jadi sama dengan X dikurang integral dari 1 per U, ingat ln U. Dia U-nya harus ini ya, ada garis mutlaknya ini. Jadi X dikurang ln U, ln mutlak U plus C. Jadi sama dengan X min U-nya kita masukin, jadi X min ln mutlak sin X plus C. Ingat harus pakai mutlak kalau ln. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Paham semuanya? Paham Kak. Paham, Kak. Aman, Kak. Oke, sip. Ini yang join berapa sih? 45 ya? 45, berarti 20 orang nggak join. Ada yang izin nggak kira-kira itu? Ketua kelasnya siapa ya? Halo, ketua kelasnya siapa? Rafli, Saya Kak. Kak. Oh, Rapli. Oke. Tolong suruh temen-temennya yang belum join, suruh join ya. Kalau nggak chat Baik, Kak. satu-satu. Ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini udah masuk ke integral parsial. Dia akan ditentukan hasil dari integral 2x cos 3x dx menggunakan aturan integral parsial. Kita misalin U-nya ini adalah si 2x. Kalau di parsial, itu kita misalin U-nya itu biasanya yang gampang. Yang dia lebih kecil, kayak bilangannya kayak 2x. 2x cos sama 2x sama cos 3x, dia lebih, ini kan lebih kecilan 2x. Jadi kita misalin U-nya ini adalah 2x. Jadi misalkan U sama dengan 2x, maka turunannya itu adalah 2. Sehingga DU-nya adalah 2dx. Nah, kita misalkan, kalau parsial itu dia kita misalin ada U sama dv. Jadi ini dv-nya itu integral dv
sama dengan integral cos 3x dx. Maka V-nya, jadi V-nya ini adalah integral dari dV-nya. Integral dari cos 3x dx-nya. Cos 3x dx. Kalau integral dari cos 3x itu dia adalah 1 per yang konstanta ini, yang konstanta 3-nya ini. Jadi dia 1 per 3. Cosnya integral dari cos kan sin. Jadi 1 per 3 sin 3x gitu. 3x-nya ini tetap. Jadi integral dv kan tadi sama dengan integral cos 3x dx. Ini kita misalin U-nya itu adalah si 3x-nya. Ini kita misalin lagi ya yang di dv-nya ini. Kita misalin U-nya ini adalah 3x, maka du-nya itu turunannya adalah 3 kan. Jadi du-nya adalah 3 dx. Supaya ini kan 3 dx. Nah, kalau di sini kan dx saja kan. Nah, supaya kita ubah ke bentuk, kita ubah dx, 3 dx ke dx itu, kita kalikan berapa? Supaya hasilnya dx, berarti hasil, kita kalikan dengan 1 per 3. Jadi ruas sebelah kiri kita kalikan dengan 1 per 3, ruas kanan juga 1 per 3. Jadi 1 per 3 du sama dengan, ini 1 per 3 kali 3, itu sama dengan 1, berarti dx. Jadi dx itu sama dengan 1 per 3 du. Jadi ini V. V sama dengan integral cos U dikali 1 per 3 du. dx-nya kan ini ya sama dengan 1 per 3 du. Kita ubah ke du kan. Jadi cos U kali 1 per 3 du. Jadi ini sama dengan, ini konstantanya kita keluarin dari integral. Jadi 1 per 3 kalikan dengan integral cos U du. Jadi 1 per 3, integral dari cos U itu sin. Jadi sin 3x, U-nya kita masukin jadi 1 per 3 kali sin 3x plus C. Ini belum selesai, ini kita baru nyari CV-nya. Kita lanjut ke parsialnya. Jadi untuk parsial itu ada rumusnya ya. Jadi ini integral dari 2x cos 3x dx, kan 2x-nya ini sebagai U-nya, cos 3x dx ini adalah si dv-nya. Sama dengan rumusnya ini. Perlu diingat, jadi U kali V dikurang integral V du. Kita langsung masukin aja, U-nya ini adalah 2x, jadi 2x dikalikan dengan V. V-nya tadi yang kita dapat sebelumnya, ini 1 per 3 sin 3x. Jadi 2x dikali 1 per 3 sin 3x, dikurangi dengan integral V. Integral V berarti integral 1 per 3 sin 3x. Dikalikan dengan du-nya. Du-nya tadi kita dapat ini, 2 dx. Jadi, integral 1 per 3 sin 3x kali 2 dx. Jadi, sama dengan 2 per 3x. Ini 2 ya, kali 1 per 3, 2 per 3. 2 per 3x dikali sin 3x dikurang. Ini, konstanta 2 ini kita keluarin dari integral. Jadi 2 dikali integral 1 per 3 sin 3x dx. Kalau misalnya mau sekalian dua-duanya dikeluarin nggak apa-apa. Jadi 2 dikali 1 per 3. Jadi langsung 2 per 3 di sini. Sama aja. Hasilnya 2 per 3x kali sin 3x dikurang 2 per 3. Yang 2 kali 1 per 3. 2 per 3 dikali integral sin 3x dx. Terus sama dengan 2 per 3x kali sin 3x dikurang 2 per 3. Sin 3x ini kita integralin. Sin integral dari sin itu adalah min cos. Jadi dia min 1 per 3 cos 3x. Ini dia jadi 1 per 3. 3-nya itu dari sini. Di konstanta dari si x-nya. Jadi ini min 1 per 3 cos 3x plus c. Jadi hasilnya adalah 2 per 3x sin 3x ditambah 2 per 9 ini dari ini 2 per 3 kali 1 per 3. Jadi pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi 2 kali 1, 2, 3 kali 3, 9. Ini positif karena minus ketemu dengan minus. Jadi positif. Jadi plus 2 per 9 dikalikan dengan cos 3x plus c gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain?
Ada yang mau ditanyain? Kak, Atau udah paham? Untuk kalau permisalan U sama Devi-nya ada tipsnya nggak, Kak? Yang dimisalin U siapa, yang dimisalin Devi siapa, atau yang di depan itu selalu dimisalin U, yang di belakang itu selalu dimisalin Devi? Sebenarnya eh, kalau depan U, belakang Devi nggak juga sih. Jadi milih kayak gini. Kalau di parsial itu, U-nya itu biasanya yang lebih gampang gitu loh. Kayak 2X ini. 2X, kan ini kalau bagi 2 berarti 2X sama cos 3X dx kan. Nah, ini kecilan mana? Bisa lebih gampang 2X kan? Ya nggak? Iya, Kak. Nah, itu biasanya lebih gampang itu yang dijadiin si U-nya. Itu. Nah, untuk yang cos 3X dx, trigonometri, logaritma, itu kita jadiin si Devi-nya gitu. Itu sih. Jadi nggak harus dia kayak depannya jadiin U. Bisa aja kan yang kayak misalnya depannya cos, belakangnya baru yang X gitu. Makasih, Kak. Oke, ini siapa yang nanya? Kelihatan. Syalaisyah. Oh, tadi ya. Yang Dina tadi. Iya, Kak. Oke. Yang lain nggak ada yang mau tanya? Kak, kalau misalkan permisalan UDU itu bisa diganti nggak sih, Kak? Kayak ya DZ gitu, Z, atau memang dari sananya U atau DU gitu, Kak? Oh, udah dari sananya dia. UDU, DV udah dari sananya. Jadi nggak bisa diganti. Soalnya kan DU kan sama aja C kan dia. Gitu. Kalau itu nggak bisa diganti. Gitu. Ini siapa yang nanya? Siapa ini? Natasha ya? Natasha yang nanya. Iya, Kak. Saya udah paham. Jadi nggak bisa diganti. Udah ketentuannya UDU, DV. Iya, Kak. Punya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Yang lain nggak ada yang mau ditanyain? Udah paham semua? Udah Kak. Oke. Udah, Kak. Ini cewek semua yang nanya ya, yang aktif-aktif. Oke. Kalau udah paham semua, kita lanjut soal nomor 8. Dia ada integral f e pangkat minus 2x. Ini parsial ya. Jadi kita misalin u-nya ini adalah x. Nah, kita cari u-nya itu yang gampang. Jadi ini kalau dipecah jadi 2, ini ada si x dan ada si e pangkat minus 2x. Nah, untuk yang si eksponennya ini kita jadiin si Devi. Ini. Jadi misal U-nya sama dengan X, maka kita turunin itu sama dengan 1. Atau DU-nya sama dengan DX, 1 kali DX. Untuk yang berikutnya itu Devi. Devi-nya itu kita misalin E pangkat minus 2X. E pangkat minus 2X dx. Terus V-nya ini adalah integral dari si Devi. Jadi integral dari E pangkat min 2X dx. Sama dengan minus 1/2 E pangkat min 2X. Jadi yang untuk eksponennya ini tetap dia jadi E pangkat minus 2X. Depannya ini dia jadi 1 per ini yang konstantanya ini, konstanta dari X. Jadi dia minus 1/2 gitu. Kalau misalnya E pangkat X, integralnya apa? Ada yang tahu? Kalau E pangkat X, integralnya gimana? Tetap apa enggak? Tetap jadi pangkat X, bukan, Kak? Iya, benar. Ini siapa? Dina, Kak. Dina lagi ya? Oke. Ya, benar. Makasih. Gitu ya, kalau misalnya jadi E pangkat X,
Karena dia kan X-nya nggak ada konstantanya kan. Jadi dia konstantanya dia 1 kan. Jadi tetap dia E pangkat X gitu. Kalau misalnya dia E pangkat min 2X, jadi dia depannya minus setengah. Jadi minus setengah E pangkat min 2X. Gitu. Ini yang selanjutnya, jadi hasilnya integral X kali E pangkat minus 2X dx sama dengan, ini rumusnya, rumus spasial, ingat jangan sampai kebalik. Ingat UV dikurang integral V du. Tadi U-nya itu adalah si X. X dikalikan dengan V. V-nya itu tadi apa? Minus setengah E pangkat minus 2X. Di X dikalikan dengan minus setengah E pangkat minus 2X. Kita kurangin dengan integral V du. V-nya minus setengah E pangkat minus 2X. Du-nya itu adalah dx kali dx. Jadi sama dengan minus setengah X. X kali E pangkat minus 2X. Jadi minus setengah dikali X. Jadi minus setengah X. Jadi tambah ini konstantanya kita keluarin di sini. Ini kenapa jadi positif? Karena minus ketemu dengan minus jadi plus. Tuh. Jadi plus setengah dikalikan dengan integral E pangkat minus setengah. E pangkat minus 2X dx. Jadi sama dengan minus setengah X E pangkat minus 2X ditambah setengah dikalikan dengan ini integral dari E pangkat minus 2X itu minus setengah E pangkat minus 2X plus C. Jadi hasilnya sama dengan minus setengah X E pangkat minus 2X dikurang, ini dia jadi negatif karena ini kan setengah, dikalikan dengan negatif setengah. Jadi dia hasilnya itu minus 1/4. Minus 1/4 E pangkat minus 2X plus C gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Izin bertanya Kak. Iya, Virdio ya. Iya, itu minus setengah dari mana ya Kak? Yang di atas pojok kanan atas itu Kak. Saya masih kurang paham Yang Kak. ini ya. Iya, Ini soalnya bukan. ya, itu Kak. Nah, ini integral dari si Ya, Kak. E pangkat minus 2X. Jadi kalau ada integral eksponen, kalau eksponen pangkat X itu dia tetap, pokoknya kalau integral eksponen itu dia tetap hasilnya eksponen. Jadi kalau misalnya integral E aja gitu ya tulisannya, jadi sama dengan eksponen E juga, integral E sama dengan E. Kalau misalnya integral E pangkat X itu sama dengan E pangkat X aja, karena si X-nya ini kan konstantan cuma 1 kan. Jadi E pangkat 1X sama aja. Jadi dia hasilnya juga sama aja E pangkat X. Kenapa ini minus setengah E pangkat minus 2X? Karena gini. Jadi ini kan integral E pangkat minus 2X, dia ini depannya ini, kita kasih konstanta, dia 1 per bawahnya ini, dia ini apa, konstanta dari si X ini, dari pangkatnya. Kan ini min 2X. Ini konstanta dari X ini kan minus 2. Jadi ini dia 1 per minus 2. Jadi dia minus setengah kan. Jadi minus setengah E pangkat minus 2X gitu. Ngecun nggak? Oh, jadi pangkatnya tetap ya Kak. Cuman Kalau pangkat yang depannya berubah. konstantanya aja dia yang 1 per konstanta dari si pangkatnya gitu. Gitu. Ngecun nggak? Paham Kak, paham. Pasti Kak. Oke. Jadi kalau misalnya juga, misalnya E pangkat minus 3X, berarti dia minus 1 per 3 E pangkat min 3X gitu. Coba aku kasih di soal, misalnya integral dari E pangkat 3X berapa tuh? Apa hasilnya? Ada yang tahu? Satu per tiga pangkat 3X itu Pangkat 3. Iya, benar. Nah, yang jawab siapa? Natasha ya? Oke.
Tadi Iya, kayak Kak. satu lagi ada yang jawab. Oke, jadi kayak gitu ya. Minusnya juga ngikutin, kalau ada minusnya berarti dia minus 1/3. Itu kalau eksponen kayak gitu untuk integralnya. Yang lain ada yang mau tanya? Ini kenapa kayak gini? Yang lain udah paham? Udah Kak. Oke. Ke eksponen, tetap eksponen. Oke, kalau udah paham, kita lanjut soal ke nomor 9. Jadi ada integral ln x per x kuadrat dx. Ini juga masih parsial. Jadi kita misalin U-nya ini adalah si ln x-nya. Kita milih yang nggak ada pangkatnya. Jadi U-nya sama dengan ln x, maka du per dx-nya ini adalah 1 per x. Ingat, turunan dari ln x itu 1 per x. Kalau integral dari 1 per x berapa? Ln X bukan, Kak? Iya, benar. Natasha lagi ya. Baterainya low. Oh iya, tapi ln x-nya itu sebenarnya harusnya ada mutlaknya ya. Oke, lanjut dulu. Jadi U-nya ini kan ln x, maka du per dx-nya ini 1 per x, atau du-nya ini sama dengan 1 per x dx. Lalu yang kedua, itu kita misalin dv-nya. Berarti dv-nya berarti x kuadrat yang di bawah itu kan. Karena dia per di bawah, berarti dia 1 per x kuadrat. Oke, dv-nya sama dengan 1 per x kuadrat dx. V-nya itu integral dari dv, berarti integral dari 1 per x kuadrat dx. Nah, supaya enak integralinnya, untuk kalau yang bentuk ke bawahnya ini, kita pindahin ke atas. Jadi pangkatnya itu jadi negatif. Kalau kita pindahin ke atas gitu. Sebaliknya juga gitu, kalau misalnya yang di bawahnya ini x pangkat negatif, berarti kalau pindah ke atas, berarti jadi positif gitu. Jadi ini jadi integral x pangkat minus 2 dx sama dengan, kalau integral ini berarti 1 per, ini pangkatnya minus 2 kan. Jadi minus 2 kita tambahin 1. Setiap pangkat ditambahin 1. Kecuali kalau yang bentuknya eksponen tadi nggak ditambahin 1. Kalau yang bentuknya biasa kayak gini, itu kita tambahin 1 pernya. Dan pangkatnya juga ditambahin 1. Jadi 1 per minus 2 ditambah 1 dikalikan dengan x pangkat minus 2 plus 1. Jadi hasilnya itu min 2 plus 1 kan minus 1. 1 per minus 1, minus 1 kan. Minus 1 kita kalikan dengan x pangkat minus 2 plus 1. Jadi minus x min 1. Jadi minus x min 1 ini lalu selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi minus 1 per x. Yang pangkat kan minus 1 pindah ke bawah jadi positif gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini baru nyari V-nya ya, belum selesai. Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Suara saya masih terdengar kan ya?
Masih Kak. Masih Kak. Oke. Dilanjut. Ini jadi integral dari ln x per x kuadrat dx sama dengan, ini rumusnya, uv dikurang integral v du. U-nya tadi itu adalah ln x. Terus kita kalikan dengan v-nya itu adalah ini, minus 1 per x. Jadi ln x dikalikan dengan minus 1 per x, dikurangin dengan integral v. Integral berarti integral minus 1 per x, dikalikan dengan, tadi du-nya adalah 1 per x dx. Jadi sama dengan minus 1 per x ln x, sama aja cuma pindah posisi aja, jadi minus 1 per x ln x, tambah, ini kita kalikan dulu yang di dalam integral, jadi nggak langsung diintegralin, kita kaliin dulu, jadi minus 1 per x dikalikan dengan 1 per x, itu dia minus 1 per x kuadrat ya, kalau masih di dalam integral. Ini jadi positif karena ketemu negatif. Ini negatif ketemu si minus 1 per x kuadrat. Jadi dia positif kan. Di sini hasilnya sama dengan minus 1 per x ln x ditambah minus 1 per x ini langsung aja, kalau nggak minus 1 per x ln x dikurang 1 per x plus c gitu. Sama aja kayak v-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Halo, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang belum paham? Oke. Masih gampang ya? Oh, tidak juga, Kak. Bisa lah, bisa. Soal kuisnya kayak mana? Udah ya? Modul 2. Quiz learning. Belum dibuka, Kak. Belum dikerjain. Dikerjain. Kirain udah. Ini udah masuk ke minggu 3 kan ya? Iya Kak. Iya, Kak. Kan kalian ada 2 pertemuan ya, Matdas? Iya, Kak. Iya, Kak. Di Senin Selasa sama Jumat, Kak. Selasa sama Jumat. Pening nggak? Kuadrat. Jadi itu 1 minggu, 1 modul dibagi 2 pertemuan gitu. Iya, Iya, Kak. Kak. Karena dia 4 SKS, Kak. Iya, 4 SKS. Aku dulu 4 SKS tapi nggak 2 pertemuan, cuma 1 kali. Pusing juga Berarti kalian ya. kakaknya pinter. Kalau kita kan Enggak lah, sama aja. Cuman dulu emang beda kali ya aturannya. Tapi kalau aku dulu tutorialnya nggak ada kayak gini. Jadi dulu tuh tutorialnya offline. Jadi tuh kayak basing gitu loh, mau ikut tutor apa enggak, terserah, nggak di absen soalnya. Kalau dulu gitu, rebutan kursi dulu tuh. Jadi sekelas tuh bisa penuh orangnya. Kalau aku dulu gitu, nggak kayak gini. Kalau kemarin tutornya dibagi 2 kelas kan ya, A sama B? enggak, Kak, nyatu malah. Satu. Soalnya aku kan kemarin ngajar yang 1C, itu tetap masih dibagi 2. Iya, Kak. Waktu itu dibagi juga tapi jamnya tetap 1. Oh gitu. Astutnya beda kan? Sama. Nah, berarti Nandini sama ya? Oh kira itu 1C, 1B, 1A sama semua, ternyata beda ya. Sebenarnya aku kaget kok waktu pas 1A kok digabung satu kelas. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, lanjut ke nomor 10 ya, terakhir. Jadi yang nomor 10 ini tuh dia metode pecahan parsial atau
Ini sama aja, kalau di modul itu ini integral rasional. Jadi ini rumusnya, jadi fx per ax plus b dikali cx plus d sama dengan a per ax plus b ditambah b per cx plus d. Ngeblur ya? Iya. Lupa mic-nya. Oke. Ini soalnya ini, jadi ada integral 7x min 7 per x kuadrat min 5x min 6 dx. Sama dengan 7x min 7, jadi yang x kuadrat min 5x min 6 ini kita faktorin dulu. Jadi ini x plus 1, x min 6. Cara faktorinnya itu, pertama itu yang lihat ini, min 6-nya ini dulu. Min 6 ini perkalian berapa, yang hasilnya min 6, dan kalau dijumlahin ini dia minus 5 gitu. Kalau 6 berarti bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3 ya. Ya kita cocokin, pokoknya yang hasilnya sama gitu. Udah pada bisa semua belum cara faktorinnya gimana? Paham nggak? Paham, Kak. Nah, jadi faktornya ini kita dapat x plus 1 sama x min 6. Coba kita cocokin sama. Jadi ini x kali x kuadrat kan. Terus x kali minus 6 itu minus 6x. 1 kali x kan x. Jadi minus 6x ditambah x. Jadi minus 5x kan, bener berarti. Terus yang terakhir ini 1 dikalikan dengan minus 6. Minus 6 berarti bener faktornya kayak gini. Gitu. Ini sama dengan A per X plus 1 ditambah B per X min 6. Jadi yang depan ini punya A dan yang belakang ini punyanya si B. Jadi ini sama dengan, kita kalikan gini, kita kalikan silang. Jadi A dikaliin dengan penyebut yang B kita kalikan dengan penyebutnya si A. Jadi A kali X min 6 ditambah B dikali X plus 1 per penyebutnya tetap X plus 1 kali X min 6. Jadi ini kita kaliin A kali X, AX. A dikalikan dengan min 6A. Terus ditambah B kali X, BX. Terus B kali 1B. Jadi BX ditambah B. Per ini berarti penyebutnya kembali ke awal. X kuadrat min 5X min 6. Akibatnya jadi 7X min 7 sama dengan AX plus BX min 6A plus B. Jadi ini kita kumpulin X-nya di depan, jadi AX plus BX ya. Jadi ini penyebutnya kita hilangin dulu. Jadi ini 7X min 7 sama dengan AX plus BX min 6A plus B. Nah, ini kan masih, istilahnya masih satu persamaan ya ini. Nah, ini kita jabarin jadi dua persamaan supaya kita bisa substitusi sama eliminasi supaya dapet si A sama B-nya. Untuk kita substitusiin ke yang ini nih, yang A sama B-nya itu. Jadi, untuk yang persamaan pertama, ini kita kumpulin yang konstanta yang ada si X-nya. Konstanta yang memiliki koefisien X. Jadi, yang punya X-nya itu ada kan 7X, AX, sama si BX. Jadi, 7 sama dengan A tambah B. X-nya kita hilangin. Nah, jadi 7 sama dengan A plus B. Ini untuk yang pertama. Untuk yang persamaan kedua, itu yang tidak memiliki koefisien si X. Jadi yang nggak punya koefisien X kan ini ya, minus 7 ini. Terus si minus 6A sama si B. Jadi minus 7 sama dengan minus 6A ditambah B. Langsung bisa kita eliminasi ini atas sama bawah, B kan sama. Kita cerot. Jadi hilang B-nya. Ini kita kurangin. Jadi 7 dikurang 7, minus ketemu minus positif.
Ya, 7 tambah 7 itu 14. Terus ini A dikurang minus 6A. Jadi A ditambah 6A, 7A. Jadi 14 sama dengan 7A. A sama dengan 14 per 7. 7-nya pindah ruas ke bawah. Jadi A sama dengan 14 per 7 sama dengan, berarti A-nya sama dengan 2. Terus untuk yang berikutnya kan kita udah dapat A, terus kita nyari si B-nya. Untuk nyari si B-nya, kita bisa substitusi A ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh, sama aja hasilnya. Kita coba. Mungkin yang lebih gampang itu ke persamaan pertama. Jadi 7 sama dengan A plus B. Jadi 7 sama dengan, kita masukin A-nya 2, jadi 7 sama dengan 2 ditambah B. 2-nya kita pindah ruasin ke sebelah kiri, dia jadi negatif. Jadi 7 dikurang 2 sama dengan B. Jadi 5 sama dengan B, berarti B-nya adalah 5, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman, Kak. Tidak, Pak. Oke, itu suaranya siapa ya? Mic-nya boleh minta tolong dimatiin. Oke, kita lanjut. Karena kita udah dapet A sama B-nya, langsung kita masukin, kita substitusin ke si A sama B-nya tadi yang masukin ke rumusnya. Kan ini kan, integral 7x min 7 per x kuadrat min 5x min 6 dx. Ini dengan integral A per x plus 1 ditambah B per x min 6 dx sama dengan, ini bisa kita pisah jadi satu-satu, jadi integral, nah ini kan tadi A-nya ya, kita masukin 2, berarti integral 2 per x plus 1 dx ditambah integral B-nya 5, berarti integral 5 per x min 6 dx. Jadi ini sama dengan 2, kita pisah jadi 2 dikalikan dengan 1 per x plus 1 dx ditambah integral 5 dikalikan dengan 1 per x min 6 dx. Jadi hasilnya kita integralin, ini karena konstanta, makanya dia dikeluarin ya, jadi dia langsung. Jadi dia tetap 2. Jadi dia 2, integral dari 1 per x plus 1 dx itu adalah ln. Kalau misalnya ngintegralin kayak gini, integralin 1 per x plus 1, jadi ini yang x plus 1-nya ini dimutlakin, jadi ln mutlak x plus 1 gitu. Terus ditambah ini 5, dikeluarin kan tetap ditambah 5 ln mutlak x min 6 plus c gitu. Sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Aman, Kak. Aman, paham semua ya? Tuh kan, gampang berarti. Gampang kan berarti? Kalau di kelas dijelasin contoh soal juga nggak? Jelasin, tapi kebut banget. Ngebut. Kalau aku ini nggak kecepatan nggak jelasinnya. Enggak kak, enak kak. Oke, kalau Enggak, Kak. cepetin bilang aja. Beneran nih nggak ada yang mau ditanyain? Kakak, Apa? itu yang 2 sama 5-nya dipisah biar bisa jadi ln ya? Sebenarnya nggak juga sih. Kayaknya kalau mau digabung juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau misalnya ini integral 1 kan. Pokoknya dia konstantanya ini 2 sama 5-nya ini dikeluarin dari si integral. Jadi yang kita integralin itu 1 per x plus 1 sama 1 per x min sih. Nggak dipisah juga nggak apa-apa kok. Gitu. Ya, Kak, makasih, Kak. Ini siapa yang nanya?
Adia Kak. Siapa? Adia. Adia. Pakai D Kak. Adia. Iya Kak. Pakai I apa Y? Enggak Dua-duanya Kak. kelihatan. Oh, oke. Dari prodi apa? Sains data. Dari tadi sains data semua ya yang nanya. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, oke, jadi ada tugas ya. Ini yang ngasih tugas dosen ini TOT. Pak Aswan yang ngasih. Jadi bukan aku yang ngasih. Kalau aku kemarin itu, kalau waktu ngajar Mada 1C itu, kayak terserah astutnya mau ngasih tugas apa enggak. Kayak terserah gitu dipilih soalnya. Kalau ini udah dari dosennya gitu. Jadi setiap sebelum UTS itu kalian ada 3 tugas, dan setelah UTS juga ada 3 tugas. Jadi totalnya ada 6. Kalau dari Bu Indahnya ngasih tugas juga ya? Kadang-kadang aja sih, Kak. Kadang-kadang. Banyak nggak? Ya, 7 soal. Banyak ya. Kayaknya ada tugas. Ini ada 4 soal. Dikumpulin seminggu. Kalian mau seminggu atau kurang dari seminggu deadline-nya? Seminggu dong, Kak. Seminggu. Lebih dari seminggu sih, Kak, kalau bisa. Seminggu, Kak. Kenapa? Kalau bisa lebih Kenapa? dari seminggu gitu. Kalau biar seminggu nggak bisa sih, soalnya maksimal 1 minggu. 1 minggu aja, Kak. Oke, berarti mau, ini kan Selasa ya, mau Senin malam jam 12 atau Selasa jam 3 deadline-nya? Selasa jam 3 aja, Kak. Jam 3, Kak. Jam 3. Kumpulnya di GCR, tapi saya belum di-invite sih di GCR. Ya, pokoknya di GCR tunggu aja nanti. Kalau misalnya emang belum di-invite, nanti aku buat sendiri mungkin. Oke, itu pokoknya tugasnya. Nanti aku share di grup, jangan lupa dikerjain ya. Iya, Kak. Oke, kerjasama sama temennya boleh. Tugasnya. Diskusi bareng. Stop share dulu. Udah pada absen semua belum? Ini cuma 52 yang join. Berarti 13 orangnya mana? Kak, nanti yang itunya dibagikan ya, Kak? Coretan tadi. Iya, dibagiin kok Oke, makasih, Kak. sama tugasnya. Oke. Kalian megang ini nggak ya absen TPB kalian nama-namanya? Soalnya aku belum punya. Ada, Kak. Boleh minta tolong di-share di grup nggak? Apa, Kak? Absen. Absen kalian. Nah, daftar nama-nama kalian. Saya share pribadi aja ya, Kak. Oke, boleh. Nggak mempan juga, yang mempan yang mana nih?
Oke, tutorial cukup sekian. Oke, tutorial sekian ya, udah 5:30 juga, udah sore. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.